Suara saya terdengar? Terdengar, Pak. Baik. Dimas, sudah ada Alfi, Anissa Sahida, Ilham, Fahri. Yang lainnya udah diinfokan ya? Sudah tahu kan ya yang lain? Baik, ini ada studi kasus ya dari database barang atau part consumable, terdapat part number, part name, model, section, first stock, oke, total in, total out, in sama out. Sekarang kita coba buat kelasnya ya, kelas part number. Karena di materi ini kita kan melanjutkan memahami entity kelas. Jadi entity yang ada di part number atau di data pengolahan nih. Contoh seperti ini. Ini sudah jelas datanya, tinggal kita buatkan. Contoh kita masuk kemari ya. Silakan buat nama proyeknya 42021. Nama proyeknya. Kemudian bikin package. Bikin package. Part 2 ya. Package-nya latihan part 2. Udah buat? Sudah? Proyeknya 42021, package-nya latihan 42. Kemudian kita coba buat kelas entity yang namanya part ya. Part. Jadi new. Kita ambil namanya part. Kelas part. New. Dah. Pilih yang ini, yang Java class. Part warehouse. Ini bisa diikuti.
Suaranya ada ya? Ya, bisa diikuti. Ini komputer Bapak lambat ya, jadi mohon maaf. Sudah ya, ini muncul kelas baru. Nah, sekarang kita buatkan atributnya. Ini atribut, ada part number, part name, model, section, ada first stop, total in, total out. Total in, total out. Perhatikan dari sini datanya. Total out itu didapat dari mana tadi? Ini kelihatan ya. Ini Bapak share aja. Silakan dibuka ya untuk bisa lihat datanya. Ini di halaman berapa nih? 80 ya. Cari di halaman 80. Sebutkan ya, ada part number, part name, model, section. Kita sebutkan atributnya. Yang di sini total yang ini apa yang biru kelihatan kan nih, nomor 9 di kalian. Bacanya apa nih? Nomor 9. Last stock ya. Terus ada last stock. Untuk yang part number kita buat dengan string. String ada yang bisa semuanya tuh tambahkan. Ini Bapak lagi install lagi NetBeans-nya agak lambat. Ya butuh ini apa? Jadi dengan membuat atribut saja sudah dapat nih informasinya atau kita kelola. Jadi instan kelasnya namanya part warehouse. Oke. Nama objeknya PWH. Sama dengan PWH1 aja nih. PWH1 objeknya ini PWH2 nama objeknya. Ada lagi objek 3 PWH3. PWH3. Jadi ada 3 objek ya. 3 objek. Kemudian yang ini PWH1 kita ambil dengan new part warehouse. Part warehouse. Kita isi datanya untuk atribut part number PWH1 dot part number. Sebutkan ya. Di situ apa yang nomor 80 tuh di data stoknya 1790 KW WP. Dilihat di stok yang halaman 80 yang tadi di share A001. Kemudian ada atribut part name-nya. Patennya apa? Kabel komputer. Kabel komputer dot ya. Coba 2 atribut dulu. Yang berikutnya ini adalah data yang PWH atau objek 2. Ini PWH 2. PW2 PWH2 dot part number. Diisi dengan data nomor 89. Coba sebutkan. Ilham. Nomor 89. Berapa nomornya, Ham?
PWH 2 part name-nya dengan polar ya. Polar 6 20 kali 20. Nah, sekarang kita tampilkan datanya nih. Tampilkan datanya. Jadi data untuk yang objek PWA1. Tampilkan datanya. Data dari PWH1 ya. Sebagai berikut. Nama objeknya apa? Ini objeknya PWH1 ya. PWH1. Ya, kita ambil apa atributnya? Ini atribut yang ini, part number. Atau dari sini, part number. Apalagi yang kita ambil? Namanya. Dari objek PWH1. Untuk nama. Ini untuk yang PWA1. Kalau mau menampilkan data PWA2, tinggal diganti aja ya. Ini data PWA2. Objeknya dari mana? Dari PWH2. Ini PWH2. Yang ini ya, data. Kita menampilkan data ini. Bisa? Nih. Sekarang kita tampilkan. Nah, nih hasilnya. Data dari PWA1 1790. PWA2 9502. Sampai sini paham? Cara ngambilnya? Bisa dipahami nggak ini? Ada yang tidak ngerti? Halo, oh diam aja. Pak, itu mengambil datanya dari mana ya, Pak? Data yang mana nih? Yang tadi yang apa? Nah, yang itu yang kabel komputer teror. Tadi kan Bapak kirim kan? Tapi nggak ada, Pak, di yang Bapak kirim kayaknya salah deh. Sebentar. Salah apanya ya? Ini kan doc player. Ada kok, ada. Iya, ada, Pak, deh. Saya kira nggak ada. Tadi saya cari nggak ada sih. Di halaman berapa adanya? Halaman 33, Pak. Halaman 33? 8. Iya, kalau di apa namanya? Kertas yang di PDF-nya itu halaman 33, cuman kalau di numbernya itu 80. Oke, 33 ya. Nah, sekarang coba buat yang objek PWA3. Objek yang PWA3 untuk menampilkan isian 88. Kalian tambahkan untuk PWA3. Datanya yang 88, nomor 88. Silakan dibuat. Untuk PWH3, objek PWH3 ini kan sudah ada nih. PWH3, tinggal kita tambahkan aja. Ya, nomor 88. Nomor 88 itu apa? Part numbernya. Ya, terakhirnya 00. Part numbernya apa? Part name-nya. Ya, itu diisi ya. PWH 3 dot part
number. Part number dulu ya. Sorry. Ini kita bikin objeknya dulu. Mengaktifkan objeknya berarti PWA3 new part. Seperti ini, mengaktifkannya ya untuk objek. Jadi objek 3 dari part. Dia menginstan. Oh, ini bener nggak nih? Salah ya, karena bukan part ini. Part warehouse. Kemudian kita isikan untuk part number objek PWH3. Jadi PWH3 dot part number. Isinya dengan apa? Dengan yang nomor 88 diisikan 96 0 01 06 0 30 tip 00. Nama barangnya untuk objek 3 ini part name diisi dengan Screw 4 5 bot. eh Ya. Kita tampilkan sini data PWH 3 ya, dari objek PWH 3 yang kita ambil ini kan 2, karena baru kita masukkan datanya 2 aja nih, part number dan part name PWH 3. Part name. Oke, ini salah karena kita concat ya. Nah, sekarang dijalankan. Jadi ada 3 objek PWA 1, 2, 3 ya. Setelah ini kita tambahkan untuk konstruktor baru. Nah, ini muncul ya PWA 3. Bot rank SHX. SH630 ya. SH630. Ini kasih jarak aja, spasi. Bisa dipahami? Kayak ini objek konstruktor. Jadi konstruktornya yang ini kosong nih. Karena apa? Kita belum mendefinisikan di sininya nih. Cuma atribut aja. Namanya atribut. Atribut ya. Atribut part number warehouse. Paham ya? Ini atribut. Kemudian kita buat konstruktor. Defaultnya ini konstruktor nih, yang kosong. Ini defaultnya. Jadi defaultnya kalau kita nggak berikan, maka sistem yang berikan dengan seperti ini, part warehouse. Ini
out, default ya. Ini default konstruktor. Defaultnya ini kita buat lagi konstruktor yang semuanya nih namanya sama, kita copy aja nih, namanya sama, parameternya apa, parameternya ini semua nih ada 5 atau berapa nih, 1 2 3 4 5 6 7 ya, 7. Jadi tambahkan sini string part number, kemudian ada lagi string pen part name, kemudian ada model ada section. Ada lagi apa untuk yang stoknya, add stock, kemudian lagi int total int apa nih lanjutnya, t out gitu ya. Ini cara buat konstruktor, jadi copy aja namanya nih biar sama. Isinya apa aja, isi dalamnya, karena kita memberikan nilai ini nih, part number, part name, dari mana sumbernya, dari parameter. Jadi kita sebutkan part number, dapat datanya dari mana, dari PNR ini parameter. Kita mau simpan data untuk part name. Nah, part name datanya dari mana? Dari pen. Boleh kita dengan gaya ini menuliskan this, boleh juga ya. This kemudian section atau model ya. Model urutan ya. Model sama dengan garis nih MDL. Apalagi model section sama dengan dari T. Ini besar ya. Terus apa lagi untuk yang stock didapat dari fs. Kemudian yang pin didapat dari mana nilainya, dari yang ini kan, dari tin. Kemudian yang payout didapat dari payout. Lagi yang ini dapat dari mana nih, stock. Bener nggak ini stock? Oke, cukup gini ya. Part number, part name, model, section. Nah, sekarang kita buat yang di sini. Atau kita buat satu variabel ya, method di dalam sini untuk menampilkan datanya. Menampilkan data. Berarti public string get information.
get information. Ini error karena apa nih? Muncul missing return statement. Karena ini fungsi, dia akan mengembalikan nilai atau string. Jadi pakai return sini. Return apa saja yang akan disampaikan pada bagian informasi. Data-data yang kita siapkan tadi nih. Part number, part name, model, section. Jadi kita sajikan sini. Part number didapat dari ini kan. Dapat dari ini part number. Kemudian apa lagi? Ditambah dengan data part name-nya. Part name. Ini dari part name. Dan seterusnya ya. Dan seterusnya. Nanti kalian tambahkan. Jadi ini sementara Bapak berikan hanya 2. Nah, sekarang kita buatkan lagi nih untuk objek yang baru. Objek P4. Objek P4. Berarti mulai part warehouse PWH 4 sama dengan new part warehouse. Tapi ini menggunakan apa nih? Menggunakan yang ada parameternya nih. Part warehouse. Part warehouse. Part warehouse. Bisa nampilkan part warehouse. Ini yang pakai yang ini ya, part warehouse. Karena dia nggak pakai public, nah ini nggak tampak nih. Maaf ya, jadi nggak tampak sini. Jadi yang muncul cuma satu aja. Nah, supaya muncul kita tambahkan di depannya modifiernya dengan public nih. Public ya. Kita buka lagi sini, control space. Nggak kelihatan ya? Ada yang salah? Ini part warehouse. Part warehouse. Nah ini, jadi yang kita ambil yang ini, data nomor 2, gitu ya. Ini adalah konstruktor yang kita buat baru di bawah tadi nih, yang ini, line 27. Kalau kita isikan part numbernya, namanya, modelnya, sama sectionnya, maka akan kesimpan kemari, ke variabel. Bisa dipahami?
Nah, sekarang kita isikan. Yang part numbernya dari mana? Nih, part numbernya dari sini. Dari sini ya, kita copy. Coba sebutkan ya. Diisikan dengan yang nomor 94. Ya, ini dengan data yang nomor 94. Bukan, Sahida. Ada Sahida? Nomor 94 ya, Pak. Ya, 94 050 94 050 050. ya. Kemudian, ya ini kalau lengkap tambahkan ya. Ya. Strip Strip, 180 10080. ya. Kemudian part numbernya apa nih? Not flank 10 mm. Not flank. Not flank. Maaf nih. 10 mili ya. Not flank 10 mili. 10 milimeter. Modelnya apa nih modelnya? KWW, Pak. AWW, karena string dia pakai nih. Sectionnya apa? Waho. Sectionnya. Waho ya. Iya. Waho. Oke. Ini berapa? 17. 17. Kemudian apa? Lainnya 0 Pak, 0 semua Pak. 0. Oke. 0. Kemudian untuk last stocknya kan didapat dari ini kan. 17 ditambah Iya. 0 dikurang 0. Nah, sekarang kita tampilkan datanya nih. Datanya South data PWH 4 ya. 4. Datanya dari mana? Datanya sekarang kita ambil aja nih. Datanya dari sini. Dari get information. Jadi objeknya PWH 4 dot get information. Paham? Nih. Coba kalau kita gabung di sini. Ini dari PWH 3 dan data dari PWH 3 ya. Kita lihat apakah bisa diambil. Dia objeknya berbeda nih. Objeknya dari sini. Objeknya PWH 3. PWH 3 dengan mengambil apa? Part number dan name. Part number dan name. PWH 3 part name. Nah, dijalankan. Lihat ya, sunannya kayak gini. Sekarang di run. Ada hasilnya seperti apa yang kalian? Dicoba ya. Jangan cuma dengerin aja, nanti kamu nggak ngerti.
seperti apa hasilnya? Coba di running. Ada yang berhasil? Latihan 42, oke, PWH. Keluar ya. Ini untuk yang PWH keempat, part numbernya nih tadi yang disebutkan sama kamu ya. Kemudian PWH 3 datanya nih 9601 bold blank. Dari sini informasinya. Nah, sekarang kita coba kembangkan ya dengan menampilkan datanya kemana? Ke XML. Kita buat ya. New empty XML. Kita buat sini PWH ya. PWH. Next. Kontrolnya sama ya. PWH controller. Kemudian finish. Kita coba satu dulu aja. Open. Untuk menampilkan data keluaran dulu aja. Silakan diaktifkan untuk yang oke, kita buat tambahkan elemennya text field. Label ya. Tuh. Ini keluaran. Keluaran kita kasih kemudian ini kita kasih nama ya, di kode dengan nama output txt output. Ada button ini, button keluar, button keluar. Ini bisa dibesarkan. Lihat di sini kontrolernya, karena otomatis ya, dia menggunakan PWH controller. Nah, ini waktu keluar dia memanggil ya, manggil method. Sini memanggil method. Method keluar. Keluar efek saja ya. Jadi ingat nih, kontrolernya PWH controller, yang ini namanya txt output. Cara mudahnya kita buka sini nih,
di bagian view. Di bagian view kita buka. Ini ada show sample controller skeleton. Ini kita copy aja nih. Kita copy. Ini ya, copy. Masuk ke sini lagi. Masuk ke PWH controller. Nah, kopikan kemari. Kopikan ya. Di paste aja. Nah, ini coba cek. Ada error, dia butuh mengimpor nih. Namanya action event. Action event. Klik. Kemudian tambahkan ini. Import Java FX event action event. Nah, ini tambahannya nih. Udah. Kita coba sini. Tambahkan untuk keluar. Platform dot exit ya, dot exit, simpan. Tambah lagi untuk Java FX main-nya di sini, Java FX main tambahkan yang ini ya, Java FX main class, kasih nama main ini aja ya, main pertama, kemudian finish. Di modul yang lalu pernah saya berikan ya, yang bagian sini kita buang. Lihat di modul yang lalu, kita buang. Kita gantikan untuk menampilkan data yang PWH. Caranya gini, tambahkan namanya parent, kemudian nama objeknya root. Ya. Ini error juga, kita perlu impor untuk Java FX parent-nya. Klik aja nih, klik import Java FX scene parent. Ini masih error karena apa? Kita perlu meload nama XML-nya. Ini masih error. Dia perlu ya, perlu initial variable root. Jadi kita isikan root sama dengan ambil fxml loader, kita meload loader dot load. Nah, location-nya kita ambil dengan fungsi get class. Get class. Control space aja, get class, control space dot get resource. Nih. Get resource. Yang isian style sheet Modena ini diganti dengan nama XML-nya. Nama XML-nya kan ini pwh.fxml. Jadi langsung ganti aja. Namanya pwh.fxml. Tutup semikolon. Nah, ini masih error, kita perbaiki. Dia menambah namanya clause Java IO exception. Kenapa ini muncul? Karena dia mencari file fxml. Kalau misalkan namanya tidak ada nih, namanya misalkan p.xml, di sini kan kita nggak punya nih, maka dia error. Errornya dilempar kemana? Ke IO exception. Kalau ada apa dia tampilkan. Jadi ini diimpor, dia akan nambah nih. Nah, nambah yang ini, dilemparkan ke IO exception. Kalau tidak ada, kalau ada ditampilkan. Ini PW kan. Udah. Buka ke controller lagi. Nah, dia perlu mengimplementasikan nih.
ya mengimplementasikan. Kita coba dulu ya. Kita coba yang ini jalankan, klik kanan. Oke, nggak keluar ya. Ini nggak keluar, kita coba tambah ini ya. Sorry, di clean and build. Clean and build. Kemudian kita jalankan lagi yang main. Oh, nggak keluar ya. Oke, kita perhatikan mari. Apakah kita sudah menyimpan nih? Kayaknya masalah kalau belum menyimpan. Kita lihat sini ya. File. Oh, belum kesimpan. Simpan dulu ya. Save. Kemudian kita arahkan kemari. Jalankan ya. Yang tadi belum kesimpan. Kita lihat hasilnya. Nah, keluar nih. Keluarannya nih. Cuma kita mau tampil datanya di sini. Tampil datanya di spare part controller. Kita coba tambahkan ya. Kita coba tambahkan yang bagian ini dengan mengambil interface implement spasi initial label. Ya, kita ambil nih initial label. Oke, nih ambil ya. Ini masih ada error, kita perlu tambahkan. Nah, menambahkan implement all abstract method. Nah, dia tambah ini. Yang kita gunakan initial label. Ya, ini metodenya. Ini kita buang aja. Nggak perlu. Kita coba isi untuk yang txt output. Txt output ini didapat dari mana? Dari data ini waktu diinisialkan. Txt output, kita set datanya, teksnya. Datanya dengan apa? Dengan, coba ya ini, isian sendiri manual ya. Isian sendiri manual. Kita jalankan. Run file-nya di sini. Dari main. Ini supaya layarnya sama besarannya, kita lihat sini. Ini ukuran anchor pen-nya berapa nih? Anchor pen-nya berapa ukurannya? Kita lihat ya. Di layout dia pakai 600 kali 400 nih. Jadi 600 kali 400. Kita kecilkan aja nih. Kita kecilkan. Jadi ini bisa naik ya. Cukup segini. Jadi berapa perubahannya? 600 320. Kalau kita mengatur sendiri gini 300 ya. 300. Simpan. Nah, di bagian sini kita rubah nih. 600 kali 300. Ini kita jalankan lagi. Oke, ini kita ganti
Ini bagian apa? Part number. Oke, ini part data stock aja ya. Data stock. Part warehouse. Running. Nah, keluar ya. Isian sendiri manual. Didapat dari mana? Tadi yang kita isikan. Data isian manual. Ini. Isian sendiri manual. Paham? Untuk keluarannya. Nanti kita ganti dengan data yang sama waktu kita mendefinisikan yang part warehouse. Untuk yang ini ya. Nah, sekarang kita buat ya di sini. Ini kita copy aja datanya nih. Kita copy. Kita copy, taruh di sini. Dan ini nggak perlu. Jadi yang kita butuhkan yang definisi ini aja nih. Part warehouse yang sebutkan tadi. Teksnya kita ganti yang ini. Dengan menggunakan tadi PWH 4 dot apa ininya? Ini kan metodenya get information. Kita simpan. Kita jalankan lagi. Nah, berubah kan? Part number 94050. Nothing. Paham di sini pembuatannya? Paham? Nah, sekarang kita pengen data ini kita separate, kita pisah. Ini larinya ke part number, ini ke nama part numbernya, ini larinya ke kemana tadi? Ke model, section, dan first stop. Kita buat lagi nih. Kita buat ya, objeknya ditambah lagi. Text field. Text field. Oh. Kita tambah, salah ngambil saya. Jadi ini untuk yang part number. Part number. Oke, part number. Yang ini part name. Yang ini apa tadi? Part model.
Ini dengan part section. Apalagi kebutuhannya? Apa kebutuhannya? Stok ya. Stok. Oke, ini digeser supaya masuk datanya nih. Ini per stok. First stop. Ini ada total in, total in, dan terakhir total out. Total out. Karena ini stok, boleh agak kecil ya ukurannya. Nah, ini last stoknya ya. Last stock. Bisa ya. Part model, part number. Ini dikasih size-nya dengan ukuran yang lebih tinggi ya. (15). Kemudian ini sistem. Oke. Oh, hilang ya datanya ya. Ya. Kalau mau kasih label di atasnya silakan aja. Label. Ini judulnya apa ya? Rectangle. Ini warna hitam ya, bayangan. Data stok at warehouse. Bal. Kalau kita mau taruh di depannya,
naikkan aja nih ya. Data stock part warehouse. Wah ini salah tulisan. Warehouse itu digabungan bisa. Ini ya. Jadi ingat ini buat apa tadi? Halo? Buat apa? Masih dengar suara Bapak? Part number, Pak. Masih Pak. Ya, part number. Yang ini buat Part name. text part name. Berikutnya, ini untuk apa? Model. Model. Yang bawahnya text section. Yang bawahnya text first stock ya. Nah ini untuk yang text total in. Yang ini untuk total out. Nah ini dengan last stock. Tadi dipahami untuk nama-namanya? Kalau kalian mau cepat tinggal ngambil di sini aja tadi ya. Nih kebutuhannya nih. T output. Nah, copy. Copy sampai sini aja nih. Last stop. Copy. Dan close. Kalau mau ditampilkan gini. Part numbernya berapa nih? Ini geser ke bawah ya. Bisa kalian? Nanti tugas kelompoknya bikin database. Formnya pakai Java-X. Itu tugas kelompok. Tapi nyimpannya ke database. Ini nanti arahnya ke memori dulu nyimpannya. Oke, sekarang kita arahkan ke bagian sini. Ke PWA sini. Tadinya cuma ini kita replace aja nih. Kita replace. Sorry. Kita ngambil dari sini tadi. Kemudian copy ya. Sini sampai copy. Di close. Kemudian arahkan kemari. Yang ini di replace. Di paste ya. Lah, kok nggak masuk ya? Kenapa yang pertama muncul? Yang pertama bisa ya. Yang ini nggak mau. Coba kalian bisa nggak di tempat kalian? Ini saya copy
Seharusnya bisa nih copy atau ini copy tambah di sini. Nggak mau. Oke, kalau kayak gini bisa juga kita tambahkan dengan menyebut satu-satu ya. Menyebut satu-satu. Boleh juga gini. txml, karena tadi pakai textble semua, ini textble semua kan, maka kita sebutkan textble. Textble. Namanya apa tadi? Text part number. Part no. Kemudian text part name. Kemudian text model, koma text section. Boleh gini ya. Ini kita remark dulu. Ya. Ini tidak error, kenapa? Sudah ada sebelumnya text field. Ini baru part no, part name, model, text section. Kita butuh yang ini lagi nih. Ini udah belum nih? Ini belum ya? Text section. Part no, part name, model, section, pas ya. Tambahkan lagi untuk yang text field. Untuk text first stock. Kemudian apalagi text total in. Ada lagi text total out. Dan text last stock. Oke ya. Nah, sekarang kita ambil datanya nih. Atau kirimkan datanya ke masing-masing ini. Sebutkan ya. Jadi untuk yang text part no, text part no, kita set datanya. Atau teksnya kita set. Set text set text dapat datanya dari mana? Dari ini yang kita masukkan ini. Ngambilnya dari mana nih? Ngambil datanya dari atribut yang kita berikan. Nih atribut part number, part name, ini kita ambil. Jadi kita ambil sini PW, sorry. Di sininya PW A4 dot part number. Ini ya, part number. Kita copy, ini sama. Part name, dapat datanya dari mana? Dari, lihat lagi. Sini ya, part name.
part name. Coba lagi untuk yang model. Dapat data dari model. Kenapa merah gini? Ada yang tahu? Nih, cannot find symbol variable model. Kita lihat lagi. Oh, model itu M-nya besar. Nih, M-nya besar, jadi nggak sama. Jadi M-nya dirubah jadi model. Yang section dapatnya dari section. Error lagi, kita lihat kenapa. Oh, ternyata S-nya besar. Sini, S-nya besar ya. Dan seterusnya. Simpan, kita jalankan lagi dari main ya. Sebentar nih ada error, kenapa nih? Ada hilang ya. Kita jalankan, run file. Oh, ini kepotong pasti ya, karena masih 600-300. Data kita sudah kita tambahkan di scene builder-nya. Potong nggak nih? Coba lihat. Oh, enggak ya. Nah, muncul kan? Datanya seperti ini. 94050. Wahoo. Cuma yang ini belum. Nah, angkanya sama untuk melengkapi. Nah, melengkapinya gimana? Di bagian yang tadi ya, di PWH controller. Tambahkan lagi nih. Tambahkan. Jadi kebutuhannya apa lagi? Text. First stock, set text, datanya dari stock ya. Jadi kita tambahkan nih. Sampai jam berapa pertemuan kita? Halo? Suara Bapak terdengar ya? Terdengar Pak. Dengar Pak. Sampai jam berapa kita? 2:30 Pak. Kalau di jadwal ininya Pak. 3. Enggak, Bapak trauma apa namanya? Tadi mati Bapak ngobrol sendiri gitu, nyerocos. Tahu-taunya lagi putus jaringannya. Karena nggak ada yang jawab. Jadi trauma. Kalau online gini, karena nggak ada jawaban dari kalian. Oke, ini diisi ya. Diisi datanya dari mana nih? Stoknya. Sama, kita ngambilnya dari yang ini. FS stock, T in, T out. Kita ambil sini. PWH 4. F stock ya. F stock. Bener nggak nih? F stock. F stock. Kenapa dia muncul error nih? Nggak sesuai ya datanya. Datanya nggak sesuai. Karena apa? Dia number nih. Number. Caranya gimana untuk merubah? Ingat nggak materi yang pertemuan 2? Coba. Yang bisa jawab. Value, Pak. String value. Iya, di dalamnya tambahin string Oh, dot value of. dot
value value of. of ya. Ya, value of ya. Saya jawab tadi. Seno Pak. No. Oke, jadi double ya. Double. Nah, ini diganti. Di materi yang kedua kita pakai di sini. Begitu juga yang total ya. Total in. Kita set text. Ini ada error nggak nih kalau ini? Sama ya. Jadi kita copy aja nih. Kita copy, taruh di sini. Dapatnya apa sini? Dot. Ini kita copy. Ini jadi out. Dan ini menjadi out. Keluarannya apa? Pas ya. Last, nah ini last stop. Dapat dari mana nih? Dot, ada nggak nih? Dot last stop. Oke, kita coba jalankan. Apa pengaruhnya? Oh sorry, ngaco lagi. Kita jalan dari sini. Run file. Oh, yang last stopnya ngaco. Iya, ngaco ya. Seharusnya ini 17. Seharusnya 17. Jadi yang ini harus dirubah ya. Yang last stopnya. Oke. Tugas kalian ya. Ini merubah yang stok ini. Tugas ya. Ini kalian kerjakan ya. Kerjakan. Nah, sekarang Bapak tambahkan lagi untuk menambah data. Oke. Datanya sekarang bukan yang itu aja, tapi kita tambah sini. Add new. Add new. Yang ini simpan. Tambah baru dan ini save. Bisa jadi save. Ini cancel. Atau keluar ya. Add new. Maka dia ngosongkan yang ini. Semuanya dikosongkan. Setelah kosong, ini save. Oke, ini kasih nama ya. Ini dengan kodenya ya. Kodenya dikasih fxid. Ini dengan apa? Add new. Yang ini dengan save. Oke. Dengan save. Biar aman pakai ini ya button. Button save. Yang ini button add new ya. Button add new.
Nah, ini hierarkinya. Jadi yang kita perlukan ini di XML-nya, kita nambah anotasi di controller. Jadi tambahnya 2, save sama add new. Balik mari ya. Jadi kita tambahkan di sini XML-nya 2, add XML button. Button untuk yang apa? Button untuk yang add new. Add new dan apa lagi? Button untuk yang save. Yang cancel gimana? Perlu nggak? Yang cancel? Nggak usah dulu ya. Nggak usah, jadi 2 dulu. Ini kita mengimpor namanya control button. Ini kan baru 1 ya, Textpil. Ini kita klik impor control button. Nah, nambah ya ini 15. Nah, kita aktifkan sini. Waktu berjalan, maka yang ini, yang save, disable nih. Disable. Jadi yang aktif yang ini aja nih. Add new. Kita coba ya. Kita lihat sini. Untuk button save, set enable. Ada nggak enable? Atau disable? Disable ya. Disable ya, true atau false? Kalau true artinya apa? Aktif ya. Kita lihat ya, bandingkan. Yang ini button save, set, disable. Oh sorry, ini buttonnya button yang add new ya. Set, disable, true. Kita balik ya. Kita jalankan. Ini sudah kesimpan belum? Simpan ya. Kemudian jalankan. Run file. Terbalik ya. Terbalik nih. Jadi kalau dia datanya ada, kemudian save ke data memori. Ini diklik ini kan. Terbalik. Jadi gini, kalau dia save maka datanya apa? Kesimpan ya. Kesimpan ini aktif nih. Paham ya? Ini aktif. Jadi gini kita tambahkan di programnya. Ini kita balik. Oke, dibalik ya. Ini jadi true. Yang ini jadi false. Namanya observasi ya. Pasti. Kemudian kita tambahkan metode baru untuk membersihkan elemen. Void clear elemen. Jadi elemen teks tadi yang di dalam itu akan kosong ya. Akan kosong. Ini salah ngambilnya, taruh sini bawah ya. Yang kita kosongkan apa aja? Ini datanya. Set teksnya 0. Text part number set text
Oke, part number, part name. Kemudian ini untuk model ya. Model. Ini section. Kemudian apa lagi? Ini first stop. Boleh kosong ataupun nol ya di sini. Kalau dia number. Ini dengan total ya. Total in. Ini total out. Kalau mengosongkan, arahkan misalkan di bagian mana dia fokus kursornya. Jadi kursornya diarahkan ke part number. Text part no. Nah, kursornya diarahkan kemari. Request fokus. Oke ya. Clear elemen. Syaratnya di mana ini? Waktu di add new ya. Waktu di add new dia kosong. Kita lihat ya. Ini jalankan dulu. Jangan sampai lupa di sini ya. Ini run file. Jadi urutannya, nah urutan ini, kalau dia add new, maka data ini kosong. Kalau diklik ya, diklik, ini masih ngaco. Jadi waktu add new dia manggil, nah ini, bukan keluar fx, tapi kita tambahkan sini, tambah baru ya, tambah baru, add new. Nambah baru yang ini untuk yang save itu aja ya, save tuh simpan kah, ini kan untuk keluar, ini keluar fx, simpan, kemudian tambahkan di sini apa nih tambahkan tadi. Ini keluar fx sudah. Yang kita tambahkan adalah void save tuh, gitu ya. Save tuh. Apa lagi? Yang baru tadi add new. Gitu kan? Kalau nggak percaya kita buka lagi. Ini untuk yang add new. Add new. Ini untuk yang save to. Jadi waktu add new, apa yang dilakukan? Waktu tombol add new, dia membersihkan isian. Berarti apa? Clear elemen. Gitu ya, dia bersihkan. Kemudian mengaktifkan tombol ini. Tombol save-nya mengaktifkan. Berarti apa sini? Button save. Kemudian set disable. Tadi apa? Set disable. True atau false? False. Nanti cek ya. False. Sudah ya. Begitu juga waktu dia save to, waktu save to dia nyimpan nih, nyimpan ke data ya, nyimpan. Jadi arahkan ini ke mana? Ke memori tadi. Bagaimana nyimpannya? Kita hanya ngambil datanya nih.
ngambil data nih. Kita ini kan belum ada ya. Kita bikin sini aja nih. String untuk path no. Kemudian ada path name. Kemudian apa lagi? Ada model. Kemudian ada section. Ada apa lagi? First stop. Ada F in. Ada F out. Oh sorry, yang ini double ya. Double. Untuk yang part no, dapat dari mana? Dapat isinya dari text part no dot dengan apa? Mengambil datanya get text ya, kan get text part no, kemudian part name. Nah, part name didapat dari part name. Untuk yang model didapat dari text model. Apalagi section. Section yang ini kan section didapat dari text section. Apalagi yang belum? Untuk yang first stopnya FSTK didapat dari first stop. Nah ini ada error lagi nih, harus dirubah lagi dari string ke double. Ini error nih. Apalagi jawabannya nih? Kalau tadi string value, kalau ini apa dirubahnya? Ingat nggak di modul kedua? Oh, integer parse in bisa nggak? Ini kan pakai double. Berarti double parse double. Iya, jadi kita sebutkan double dot parse double ya. Nah ini diisi dengan data ini kan text. Benar kan? Ini diisi dengan F in. F in. Ini seharusnya T in ya tadi ya. T in, ini T out. Total in, total out. Nah ini jadi T in. T in, ini total. Total in. Ini total out. Ini T out. Dapat ya. Udah. Baru kita simpan nih. Ini boleh langsung ditampilkan di T output ya, gini. T output. Ini mana yang terakhir? Yang mana? Yang oh sorry. Yang ini apa nih? TXT, sorry. TXT output ya. Enggak keluar ya. TXT. Seharusnya keluar nih TXT output.
O-nya besar ya. Oh, karena apa nih? belum di declare. Belum di declare, sorry. Jadi ini dia nggak dikenal. Jadi boleh numpang kemari ya. Dia tadi kehapus kan. Ini jadi apa? TXT output. Nah, sekarang kita lihat dot set text. Set text ya. Nah, isikan dengan apa? Nilai-nilai ini tadi nih. Path no. Atau boleh juga ngambil ke data yang ini. Path warehouse. Boleh ya, kita masukkan. Cara masukkannya gini. Ini kita remap. Berarti apa? Dia ngelempar lagi nih. Ke path number ya. Path warehouse. Kemudian nih path aja ya. Path. Kemudian new path warehouse. Nah, path warehouse. Kita ambil yang ini nih. Katanya. Isinya dengan ini. Path no, path name. Nih, path name. Kemudian model, section, fstop, fstk. Kemudian ada tin. Dan ini out. Udah ya. Sebentar, ini ada error karena di situ kita ada berapa datanya. Oke, incompatible nih yang ini saya sama ya, get double t in. Mungkin karena yang di declare di apa namanya konstruktornya itu integer Pak, value-nya. Yang di input double. Coba lihat. Oh iya, benar kamu. Yang ini int. Oke, int. Jadi nggak sama ya. Jadi harus sesuaikan. Yang ini tadi benar kamu pakai integer. Oke, integer. Kenapa? Datanya besar nih. Tin. Jadi ini maaf, dia pakai int. Ini juga dibalik ya. Jadi integer. Kemudian parse int ya. Copy. Jadi gini. Tambah kemari. Jadi memang harus ya dengan program yang kita buat. Ini parse int tin parse int. Oh, ini ada yang double ya. Kelebihan. Sedang nggak muncul error. Nah, dapat datanya dari sini. Kita ngambilnya yang ini kan. txt output set text. Kita ngambilnya dari string aja. Dari path dot atau get information tadi ya. Get information. Ada kan? Nah, ini get information.
Ini buttonnya belum diaktifkan ya. Kita aktifkan lagi. Sekarang button yang apa yang harus aktif? Set new. Gitu ya. Set new, set disable. Jadi apa nih? Kalau kita habis simpan. True atau false? False. Oke, false. Yang button save-nya gimana? Di true, Pak. Pokoknya berbalik ya. Set disable. Jadi berbalik. Kita lihat ya. Kita jalankan di sini. Run. Berapa menit lagi nih? 7 menit. Kalian pelajari nanti ya untuk array list. Oh, ini muncul error nih. Save to-nya ya. Nih. Save to-nya nggak dikenal. Kita buka ya. Dia kebutuhannya di sini waktu save dia panggil save to. Oke, save to. Tapi di sini nggak dikenal. Ada yang tahu? Save to-nya ini Action event itu ngaruh nggak? action event. Kalau kita pakai event boleh. Ini kan saya nggak pakai event. Tapi boleh juga tambahkan action event. Ini kita copy ya. Action event. Tambahkan ya. Juga tadi jalan kan yang ini. Kita coba ya. Ini di main, kemudian di run. Oh, masih salah nih. Save to. Event handler is not in namespace. Oke, kita bersihkan dulu deh. Clean and build. Oke, jalankan ya. Save-nya nggak dikenal ya. Oke, kita lihat lagi ya. Di bagian controller nih. Save to. Ada yang punya usulan save to-nya? Button save. Oke, ini save to. Kalau saya tambah public ngaruh nggak sih? Jalankan ya. Oke, 4 menit lagi. Tadi jalan ya. Hanya di kita tambahkan itu jadi problem. Nah, sekarang add new.
add new-nya ya. Add new-nya sama, tambahkan ya. Ini tidak dikenal. Public, namanya access modifier ya. Kita jalankan. Enggak sih menurut gue langsung error. Ada yang mengerjakan full nih? Kalian sempat ngerjakan nggak nih tadi pas saya buat? Error atau tidak nih? Nah, nggak error ya. Klik add new. Nah, klik add new, dia bersihkan kemarin. Nah, kalian tadi keliru kan? Waktu dia add new, ini dulunya aktif. Nih, dulunya aktif. Tegas ya, supaya yang ini disable nih, yang ini enable. Jadi kita letakkan apa tadi tugasnya nanti, hanya ngerubah aja, ngerubah dikit yang dirubah. Nah, di sini kan terbalik tadi nih ya, ini terbalik yang ini juga sama, terbalik. Diperbaiki ya, kalian kerjakan untuk tugas minggu ini. Kemudian tambah untuk yang array list supaya bisa nyimpan ke memori. Array list, kemudian kita gunakan yang ini untuk path warehouse. Nih, path warehouse, kita nyimpannya data record dengan apa? Ini path, kemudian new array list. Array list ini kemudian ini coba nanti ya di rumah. Path, kita tambahkan add dengan data yang ini, dengan data. Oke, ini bedakan aja nih, path diisi dengan ini path item aja deh, path item ya, path item diambil datanya nih dari yang ini path ya, dari path. Ini tugas kalian. Nah, ini sudah menyimpan nih, menyimpan data. Berapa banyak nanti kamu simpan, bisa 5, 10, 15, 20 ya. Simpannya ke memori. Dicari ya. Ini tinggal nambahin aja, kemudian cara menampilkan datanya. Menampilkan data. Dari mana nih? Dari int i, arraynya kan mulai dari 0. 0 sampai i lebih kecil dari, nah lebih kecil dari mana? Dari path dot size. Path item, sorry, path item ya, path item dot size. Kemudian ini di plus plus untuk menampilkan datanya. So, nah datanya dari mana nih? Dari ini path item.
item, nah ini ya, dot get. Nah, get yang ke i, data apa nih yang diambil? Nah ini misalkan data part number ya, apalagi yang diambil untuk yang part name. Oke, oh sorry, ini yang pertama number ya, part no, number ini name. Ini untuk yang model, dot model. Oke, lengkapi aja. Ada pertanyaan? Sudah lewat 3 menit. Untuk rekaman videonya nanti bisa di-share nggak Pak? Soalnya saya ada beberapa materi yang ketinggalan tadi di awal. Oh, iya nanti diusahakan ya. Oke, baik. Karena Bapak hari ini harus ngirim modul keseluruhan ya. Iya. Nanti usahakan. Ada lagi yang lain? Tugasnya tahu ya. Nanti buat quiz. Ini masih terbalik ya. Oh nih. Nanti diperbaiki ya. Ini cuma ngasih arahan aja. Stopnya. Oke, terima kasih atas waktunya, kehadirannya. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Sama-sama. Terima kasih Pak. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama.